Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini Kamis, 10 Desember 2020. Adapun pembacaan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayat 20 sampai ke 22. Yang menjadi fokus perenungan kita ialah ayat 22. Berkata demikian, "Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, judul renungan kita di pagi hari ini adalah bagaimana kita mengalami kesembuhan dari Tuhan. Nah, untuk kita mengalami kesembuhan dari Tuhan atas seluruh tubuh kita, menurut bacaan ini ada 3 hal. Yang pertama, kita harus mendengarkan perkataan Tuhan. Dikatakan di sini, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku." Dengan kata lain, kita harus benar-benar mengikuti, mentaati, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar firman itu menguatkan hidup kita, menguatkan iman kita, meneguhkan hati kita, agar kita tetap berharap, berserah, dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, menurut bacaan ini adalah, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Firman Tuhan memberikan petunjuk bagi kita, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk kita mengalami pemulihan, untuk kita mengalami kesembuhan bagi seluruh tubuh kita adalah yang kedua, yaitu kita harus mengarahkan telinga kita kepada firman Tuhan. Artinya, telinga kita hanya dipergunakan untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan telinga kita tertutup untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, untuk suara-suara yang mengacau balaukan hidup kita. Tertutup telinga kita bagi suara-suara duniawi yang dapat membawa ketakutan dan kecemasan dalam kehidupan kita. Karena itu, yang kedua, supaya kehidupan kita dipulihkan, bahkan penyakit kita mengalami kesembuhan untuk seluruh tubuh kita, maka telinga pendengaran kita kira kita harus latih untuk mendengarkan suara Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga, saudara yang kekasih, kita harus senantiasa mata kita dan hati kita tidak menjauh dari Tuhan. Dikatakan di sini, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi, mata dan hati kita harus menyatu untuk kita melihat masa depan penuh dengan pengharapan, untuk melihat visi Tuhan, dan juga untuk menyimpan firman Tuhan di dalam loh hati kita, sehingga hati kita menjadi teguh, hati kita menjadi kuat, dan hati kita menjadi kokoh di dalam Tuhan, karena kita melangkah, kita bertindak berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar berasal dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, inilah 3 hal yang perlu kita ikuti agar kita dipulihkan kesehatan kita, agar kita mengalami kesembuhan atas seluruh tubuh kita, yaitu yang pertama, dikatakan di sini kita harus mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Yang kedua, telinga kita harus fokus kepada Tuhan, sumber berkat dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, mata dan hati kita tetap senantiasa melekat dan tertuju kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Maka ketiga hal ini kita jalani, kita ikuti, percayalah, pemulihan akan terjadi atas seluruh tubuh kita, dan kita akan sehat, kuat, dan senantiasa teguh di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu
yang memberi kekuatan bagi kami, agar kami Tuhan mengalami kesehatan, mengalami pemulihan, dan seluruh tubuh kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, tetap sehat, tetap semangat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.